Baik, semangat pagi Tribuners. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa yaitu Mbak Ita yang bernama lengkap Ibu Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang tidak lain adalah Wakil Wali Kota Semarang periode 2016-2021 dan baru saja memenangi Pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin, sehingga akan melanjutkan pada periode kedua masih mendampingi Mas Hendi, yaitu Mas Hendrar Prihadi. Teman-teman semua Tribuners, kali ini kita akan ngobrol santai sejenak, rileks dengan Mbak Ita yang sudah meluangkan waktu hadir di kantor Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno nomor 30 Kota Semarang. Sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu. Monggo Mbak Ita. Iya, Mas. Mbak Ita. Baik, terima kasih Mbak Ita waktunya atas kehadiran di sini di sela-sela kesibukan yang luar biasa dari beberapa minggu yang lalu menjelang pilkada. Saya lihat, saya pantau di media juga keliling belusukan kemana-mana. Yang terpenting adalah mengajak warga untuk hadir ke TPS dan terbukti capaiannya luar biasa angka kepesertaan pemilih di Kota Semarang. Baik pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan Tribun Jateng Iswi Dodo hari ini akan memandu dan ngobrol santai dengan Mbak Ita yang tidak lain adalah Wakil Wali Kota Semarang 2016-2021 dan baru saja memenangi Pilkada yang coblosannya 9 Desember kemarin. Jadi mungkin merupakan ketidaksengajaan juga Mas, gitu ya. Jadi saya kan sebelumnya mungkin teman-teman Tribuners juga ada yang sudah tahu saya gitu ya. Jadi saya sebelumnya kan sebagai seorang profesional di perbankan, kemudian yang kedua di satu perusahaan BUMD jadi dirut saya lihat ya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi awalnya seperti itu, kemudian suami saya kan kebetulan juga politikus di Pak Alwin Basri, Dokter Alwin Basri. Nah ini kan kalau beliau kan pengennya namanya istri itu tidak usah melanglang buana gitu ya. Selama 27 tahun saya Mas, jadi 17 tahun saya di perbankan, saya juga banknya ini udah mulai yang bank awalnya sendiri, merger, kemudian padahal jenengan backgroundnya bukan perbankan Mbak Ita. saya backgroundnya sarjana pertanian, PN ya. Iya. Bisa belok ke perbankan. Zaman dulu itu kan yang faktor 88 Mas. Jadi kan banyak bank-bank yang buka lowongan pekerjaan segala jurusan. Kemudian saya mendaftar, alhamdulillah bisa diterima di salah satu bank swasta. Kemudian berjalan terus saya sampai 17 tahun. Wah, 17 tahun karena banknya merger kan beda Mas. Waktu itu jenengan sudah married? Belum. Oh, belum, masih single. Masih tomboy ya. Masih langsing Mas. Sekarang langsung. Jadi ada dengan 5 bank, 3-4 bank yang lainnya. BUMD. Enggak, itu bank swasta. Iya, terus jadi namanya Bank Permata itu. Oh, Bank Permata. Ya, terus kan merger itu kan kayak kita orang nikah itu loh Mas. Orang nikah 2 saja gabung. Sudah kenal aja suka berantem. Misalnya kan apalagi kan 5. Kita kan belum tahu juga teman-teman yang lainnya seperti apa. Kemudian saya kebetulan mengundurkan diri saja dan kebetulan juga mendapat penawaran dari pemerintah provinsi. Oh, provinsi. Ya, terus untuk ditarik menjadi direktur di BUMD. BUMD. Ya. Berapa tahun Mbak Ita? 10 tahun Mas. Di BUMD itu. Ya, berarti jenengan lama ya, malah memimpin badan usaha ya. Ya, jadi kalau yang pertama 17 tahun itu saya belum sama Bapak? Belum. Oh ya sudah. Oh, sudah nikah. Sudah punya anak. Bapak udah anggota dewan? Yang terakhir sudah. Oh sudah. Ya. Gimana ceritanya Mbak Ita bisa gandeng yang Mas Hendi itu?
Ya terus pada saat itu kan saya udah mau habis nih Mas. Jadi pada saat saya masih ingat itu September saya kan harusnya habis masa jabatan untuk 2 periode. Direktur BUMD itu kan berturut-turut 2 kali gitu kan. Nah pada saat udah mau habis itu terus suami saya nawarin gitu. Kok kamu jadi aja nyalonin wakil wali kota. Kalau kamu jadi wakil wali kota ini kan nggak pergi-pergi, nggak kayak kamu sekarang gitu kan. Karena kalau waktu saya di bank kan juga sering pergi. Kemudian saya di BUMD ini kan karena partnernya dengan Exxon Mobil, satu korporasi yang besar yang tentu kan sering pergi, sering keluar kota. Utamanya lebih banyak ke Blok Cepu itu ke Bojonegoro sama Cepu. Terus sama juga kan mereka punya ada beberapa kegiatan yang di Jakarta. Dan ternyata begitu jadi wakil wali kota, apakah juga sesuai rencana semula di ternyata rumah? Lebih banyak perginya. Lebih banyak pergi, betul. Kalau nggak dalam kota ya luar kota ya. Dan kalau dulu kan saya pun luar kota itu kan ada Senin sampai Jumat toh Mas. Sabtu Minggu kan betul-betul libur dan nggak ada kegiatan. Sekarang mulai Senin sampai Senin lagi nggak ada liburnya. Tapi Bapak sama Putra mendukung? Ya alhamdulillah kan memang juga sebenarnya sih suami saya juga menyampaikan bahwa saatnya kamu ini nyumbang tenagamu ya untuk daerah. Lahir sampai besar asli itu kan Bugangan. pasti Semarang, asli Bugangan, sehingga suami saya juga bilang, wes udahlah selesai di bekerja yang istilahnya lebih ke profit oriented lah ya. Sekarang kan ya harus social oriented. Ya kalau sebenarnya sih suka semua ya. Suka semua ya. Kalau saya sih ibaratnya kan saya ini udah kemana-mana. Kemudian saya juga harus memposisikan ya dalam arti walaupun dulu saya sebagai seorang dirut sebagai seorang leader gitu ya. Tapi sekarang kan kita juga harus menyesuaikan bahwa saya punya pimpinan gitu. Saya punya partner tapi pimpinan. Nah ini yang kita mesti harus memposisikan diri untuk kita sebagai orang nomor 2. Ya Mas, kalau saya sih sebenarnya kalau namanya sekolah ini sama kayak karena mungkin mindsetnya bank ya. Saya kan dari lulus kuliah, lulus sarjana kan langsung jebrol, langsung saya terima langsung diterima kerja di bank. Nah, kalau di bank ini kan bekerjanya ini kan pakai target waktu gitu ya, capaian, target waktu, dan ini juga saya juga implementasikan di Pemkot gitu kan. Nah, terus saya sampaiin saya tuh harus berapa lama sih sekolah gitu kan. Ya pokoknya 3 semester. Ya biasanya 18 bulan. Iya, kan lebih cepat. Apa strateginya Mbak? Biar pembaca, pemirsa juga bisa mengambil hikmahnya, inspirasi. Ya sebenarnya kan kalau yang kuliah ini kan sebenarnya 2 semester, 3 itu tapi bisa 3 ini untuk perbaikan gitu. Kemudian karena kebetulan saya ambilnya juga ini Mas harus pinter strategi juga kepada pembaca, fisik, kemudian ilmu sosial politik. Tapi saya ambilnya yang sudah makanan sehari-hari, Kota Lama. Oh gitu. Sebenarnya Kota Lama ini, ya ini masuk ke sana. Arahnya mau dibawa kemana Mbak Lita? Kalau Kota Lama sebenarnya kan awalnya dulu saya kan diminta oleh Pak Wali jadi Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama tahun 2016. Oh sudah 2016. Ya, jadi begitu dilantik selang sebulan dilantik lagi jadi Ketua BPK 2M. Oh, jadi ketua itu. Ya, tapi saya masih nggak mudeng Mas, wong saya itu nggak punya rumah heritage, rumah-rumah yang kuno-kuno saya disuruh ngurusin kan ya bingung. Apa ya gitu lah. Saya nilai gitu. Saya melihat mereview apa sih yang mesti dilakukan. Kalau kita melangkah ini kan harus tahu dasarnya dulu. Dasar regulasinya, dasar kemudian dulu ini sejarahnya seperti apa, cagar budaya, ya akhirnya saya dapat referensi, akhirnya baru saya lakukan. Nah kemudian karena revitalisasi itu memerlukan biaya yang besar, ya kita harus minta bantuan kepada pusat. Alhamdulillah awalnya itu masih 60 miliar, terus akhirnya karena sebenarnya namanya revitalisasi itu kan tidak
pokoknya tok yang Iya. tengah, tapi mesti buffer zone-nya kan Betul. harus juga dilakukan revitalisasi sehingga naik menjadi alhamdulillah diberikan bantuan 200 miliar. Ini sudah selesai Mbak Ita atau masih mau ditambah apa lagi? Ini sebenarnya gini Mas, yang menjadi dulu adalah patokan ini kan waktu mau menjadi tentatif list UNESCO Iya. itu kan belum menjadi cagar budaya nasional. Oh, Nah, harus ada lalui dulu itu. harus Nah, lewat itu ya. harus lewat itu. Iya. Jadi mendapat pengesahan sebagai cagar budaya tingkat kota, tingkat provinsi, baru nasional. Nah, Iya. ternyata yang nasional belum Mas. Oh, Nah, gitu. pada saat kami urus-urus lagi, ternyata dari tim ahli cagar budaya nasional itu tidak merekomended hanya Kota Lama saja. Oh, Karena sebenarnya sejarahnya dari wilayah di situ tuh namanya Semarang Lama itu ada 4 kawasan. oh iya, Jadi Kauman, Melayu, Pecinan, baru Kota Lama. 4 itu ya. 4 kawasan Oh. ini lah, sehingga dari tim ahli cagar budaya itu memberikan status cagar budaya nasional itu untuk 4 kawasan. Nah, kalau 4 kawasan sebenarnya Iya. kan kalau Kauman sudah berjalan. Ya. Johar, Pasar Johar juga sekarang sedang dibangun lagi untuk Ya. yang Johar Selatan dan Termasuk alun-alun masjid termasuk ya itu termasuk bagian dari itu ya. iya Oh, bagian gitu. dari kawasan. Hmm. Nah itu kan harusnya ke ini kemana ke Melayu, tapi Kamu- dulu kan Melayu belum. Ya. Lah ujuk-ujuk ke Kota Lama lah, sebenarnya masih ada PR itu adalah Melayu dan Pecinan. Oh. Nah tahun ini sudah dimulai untuk Melayu juga. Oh, Melayu. Ya, jadi nanti di wilayah Bandar Harjo, wilayah Layur, Petek ini Ya. juga akan Oh, masuk direvitalisasi. ke situ ya? Iya, itu kan Baik. bagian dari tugas ya Mas, Iya. bagaimana kita sebagai pemimpin daerah, Iya. saya juga mensupport, membantu Pak Wali ini kan Iya. bagaimana mewujudkan kota Semarang ini kan menjadi tujuan. Oh, itu juga. Dulu transit gitu Iya. kan, kemudian juga prioritas atau dedicated Pak Wali ini kan adalah membuat pariwisata di Kota Semarang ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga ini ya tentu ini adalah satu kewajiban, satu amanah untuk bagaimana mengembangkan Kota Lama Semarang. Tapi mungkin sekarang sudah bukan Kota Lama saja, tapi Semarang lamanya Ke yang Semarang Lama. harus dikembangkan jadi satu kawasan destinasi wisata. Ya, kita memaparkan tentang Kota Lama dan lain sebagainya, ternyata beliau sangat menguasai dan detail. Kita lanjutkan obrolan santai berikutnya, kita ngopi dulu sejenak sama Mbak Ita. Iya Mas. Kita lanjutkan dengan Mbak Ita. Ini sekarang masalah keseharian. Mbak Ita sebenarnya hobinya apa sih? Bercocok tanam kah? Atau berkebun kah? Atau bisnis atau apa Mbak Ita? Kalau saya awalnya, kalau saya terus terang senang membaca Mas. Oh, suka Jadi membaca. saya itu langganan majalah, langganan surat kabar, termasuk Tribun loh. Tribun, Saya ini langganan. setia Selamat, terima membaca kasih, Mbak Ita. harian Tribun Oh, gitu ya. Kemudian sebenarnya saya sih senang pergi gitu, pergi dalam arti membandingkan Oh, dalam gitu. arti ya Kayak- contoh kayak Kota Lama ini kan Hmm. karena saya mendapat tugas Iya. mewakili Pak Wali di ada beberapa negara itu kan Kita kemana sebenarnya Mbak Ita? saya yang lebih sering memang ke Eropa di Belanda. Belanda, karena Ya. hampir mirip ya Iya, bangunannya mirip, ya. betul. Gitu. Nah, ini kan salah satu bagaimana mengembangkan wilayah-wilayah perkotaan. Tapi sebenarnya sih bukan hanya Kota Lama saja, tapi Iya. bagaimana perencanaan perkotaan ini juga akan semakin bagus gitu ke depannya gitu. Kemudian tapi kan karena sekarang kan lockdown semua Mas, Iya, jadi benar. akhirnya nggak bisa pergi-pergi kan. Nah, kembali kemudian yang terakhir ini adalah urban farming. Sebenarnya sih bukan karena baru ya Mas, Iya. sebenarnya ini adalah hobi yang tertunda. Karena kan background saya kan orang pertanian. Oh iya. Tapi selama ini pertaniannya nyangkul uang sama nyangkul minyak Mas. Berarti sekarang mulai itu mau Mbak Ita mewujudkan hobi yang terpendam. Iya. Saya lihat jangan getol kemana-mana gitu ngajak untuk menanam bunga, kemudian tanaman obat di Iya. rumah, kemudian tanaman ya hidroponik dan lain sebagainya itu memang
Mbak Ita lihat Semarang punya potensi untuk seperti itu warga-warganya? Iya, sebenarnya warganya itu sangat antusias Mas, apalagi mungkin dengan kondisi dampak pandemi. Oh, iya, Orang iya. kan mau pergi susah, Iya. mau belanja ke pasar susah gitu, dan kalau kita pinter cara menanamnya itu Iya. sebenarnya semua tanaman bisa Bisa, dilakukan di Kota Semarang ya, mungkin hanya item-item tertentu ya, jenis tanaman tertentu yang mungkin tidak bisa, tapi sebenarnya sebagian besar bisa. Nah ini yang bagaimana mendorong untuk warga masyarakat, utamanya ibu-ibu rumah tangga ini untuk menanam. Menanam ini kan sebenarnya tujuannya bukan hanya menanam, ditanam, dilihat, dirawat, tapi juga bisa dipanen. Ya, ya alhamdulillah kan memang kalau studi ini di keluarga saya, suami, anak ini memang senang studi. Awalnya dulu saya juga, duh kok kuliah itu kok bagi waktunya gimana, tapi begitu saya kemarin S2 lulus dan bisa sesuai dengan waktu, malah bisa lebih cepat ya, terus lebih cepat kok kayaknya IP sampai 3,8 ya. Waktunya sekian Satu luar biasa. tahun 4 bulan 12 hari. Nah kan nggak nyampe 18 bulan ya. Pertama Mas ya. Yang ini S3 ambil di mana Mbak? Saya sama juga di FISIP Mas, tapi beda jurusan. Gitu. Kalau yang kemarin kan ilmu politik, ya. tapi kalau ini saya di administrasi publik. Berarti ada hubungannya dengan posisi jenengan saiki ya? Ya, pertama itu Mas, memang bagaimana kita nanti kan ke depan, siapa tahu bisa jadi Mas, jadi tenaga di satu tempat gitu ya, kalau sudah pensiun gitu kan. Tapi sebenarnya juga saya juga ingin, kemarin saya melihat itu ternyata kan di tesis saya waktu S2 kan Kota Lama. Jadi saya pengen melakukan riset. Nah, alhamdulillahnya kan untuk S3 ini kan beda sistem. Tidak kuliah lagi yang full, tapi hanya 1 semester. Kemudian sisanya ini riset, by riset semua. Riset ya? Ya. Jadi, cocok berarti ya Mbak? Cocok, jadi nggak terlalu harus sering datang ke kampus. Kayak kemarin itu kan kadang-kadang suka pamit, izin gitu ya, jadi nggak enak gitu kan. Namanya kita kuliah itu kan juga harus punya tanggung jawab. Terus waktu ketemu keluarga kapan itu Mbak? Ya sebenarnya kalau dari saya sih hanya ketemu itu quality time ya Mas. Kita tidak melihat ketemu tiap harinya atau sering-seringnya, tapi bagaimana memaksimalkan pertemuan itu dengan bisa melakukan semuanya ini bisa berkomunikasi berkualitas. Karena memang suami kan di DPRD provinsi, ketua komisi, anak dokter udah kerja di rumah sakit. Sebentar lagi mantu. Ya jadi ya, tapi kan dari dulu memang seperti itu Mas, dari dulu memang keluarga berpendidikan ya, akademisi juga sudah kayak setlika aja deh, slip-slipan, tapi sebenarnya sih yang penting ada kualitas. Ya kita sih zaman era keluarga modern ini kan nggak bisa zaman dulu ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita, kan sekarang teknologi canggih Mas, ada handphone, video call, kemudian bisa ketemu di mana, kadang-kadang juga gitu, makanya kita mau makan ngalamin juga kita. Iya. Terus kalau dahar kan tetap berjauhan. Kalau ngobrol bisa bersama, kalau dahar kan dengan di sini, suami di sana. Ya, tapi kadang-kadang kan pagi kan masih bisa Mas, pagi kan bisa ketemu, pagi-pagi banget atau malam banget gitu bisa. Tapi ya juga kadang kita ketemu janjian gitu, makan di mana terus ketemu. Jadi awalnya sih sebenarnya ini kan instruksi dari kebetulan kami kan bernaung di partai PDI Perjuangan, di mana pada saat pandemi ini Ibu Ketum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri kan memberikan instruksi ini tadi Mas, bagaimana menjaga ketahanan pangan keluarga, kemudian sampai menjaga kedaulatan pangan nasional. Pada saat itu sebenarnya saya hanya untuk awalnya sendiri gitu kan, sebagai kader partai harus mengikuti, tapi ternyata begitu dibuat terus kok di foto-foto bagus, terus saya tergerak gitu Mas, untuk bagaimana memberikan contoh kepada masyarakat, mengedukasi. Ada yang datang ke rumah jenengan belajar. Ya terus ya kebetulan kan memang pada saat saya di perbankan dulu ini kan memang saya kan selalu setiap
1 tahun itu pasti ada banyak pelatihan, training gitu ya. Terus saya pengen membuat juga bagaimana mengedukasi warga, waktunya nggak banyak tapi kena gitu. Akhirnya saya buat terus akhirnya saya buat namanya berkebun hebat. Berkebun hebat di rumah masing-masing. Saya panggil dulu pelatihan di gitu. rumah gitu kan. Jadi saya membuat web namanya berkebun hebat. Kemudian mereka bisa mendaftar di web berkebun hebat, kemudian nanti ada pelatihan gratis itu. Gratis ya. Iya. Sekarang udah sampai berapa? 84 angkatan. Ada bapak-bapak juga. Ada bapak dan ini Mas sudah ada. Dan sudah ada yang ini loh, udah ada yang berhasil. Budidaya di rumah. Dia malah membuka kafe. Gitu. Jadi membuka kafe dengan nuansa petani tanaman. perkotaan. Kebetulan juga saya kan memberikan pelatihan selain berkebun itu ada pelatihan yang lain Mas. Untuk milenial saya juga melakukan pelatihan barista. Gitu. Kemudian untuk ibu-ibu UMKM ini pelatihan pemasaran secara online karena ini kan memang dibutuhkan masyarakat sama packaging. Packaging juga. Masyarakat itu sebenarnya pelaku UMKM itu sebenarnya sudah bagus produk-produknya, tapi ada kekurangan dua ini, bagaimana packaging yang bagus, kemudian sama pemasaran online. Karena dengan masa pandemi ini kan orang tidak bisa langsung bertatap muka terus, sehingga efektif ya. Ya, mereka meminta untuk ada seperti itu dan saya kerjasama juga dengan marketplace untuk membantu pelatihan. Baik pemirsa, luar biasa Mbak Ita ini ternyata banyak hal-hal yang dulu pengalaman menjadi dirut di bank swasta atau di BUMD dibawa ke pemerintahan, ternyata adaptasinya sangat cepat, sangat smart dan memberi inspirasi kepada banyak pembaca, terutama warga Kota Semarang. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada babak yang menegangkan, yaitu quick question, kita ngopi dulu Mbak Ita. Baik pemirsa, Tribuners dimanapun berada, kali ini ngopi surup pada sesi yang menegangkan, yaitu quick question. Pertanyaan harus dijawab oleh Mbak Ita dengan cepat dan memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Ini sangat menegangkan. Biasanya tamu-tamu istimewa kita yang ada di sini deg-degan. Jegagi. Kita lihat, kita saksikan Mbak Ita bagaimana. Siap Mbak Ita? Ya. Siap. Bisnis atau politik? Politik. Suami atau anak? Anak. Bunga atau ikan? Bunga. Masak atau dimasakin? Masak. Kota lama atau Sampokong? Kota lama. UMKM atau minimarket? UMKM. Ikan manyung atau gulai kambing? Ikan manyung. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Rakyat atau partai? Rakyat. Celana jin atau kebaya? Kebaya. Baik, terima kasih saudara. Mbak Ita menjawab dengan cepat dan tangkas. Kenapa Mbak Ita milih pendidikan atau kesehatan? Mbak Ita milih Kesehatan. Kesehatan, kenapa Mbak? Ya, kesehatan ini kan adalah basic ya Mas. Kalau kita prioritasnya pendidikan, kita sakit-sakitan kan nggak bisa. Tapi kalau kesehatan ini adalah basic dari orang hidup ya. Tapi setelah kesehatan kita sehat, kita bisa belajar, berpikir, bisa belajar, bisa berkarya. Betul. Terus bunga atau ikan, jenengan milih? Bunga. Kenapa Mbak? Ya kalau saya karena mungkin pertama perempuan, kemudian juga kalau bunga ini kan bisa diterapkan ke semua Mas. Belum tentu kalau ikan ini kan pertama butuh tempat khusus. Kalau kita tidak punya tempat, kalau bunga ini kan diceplok kok bisa. Terus masak atau dimasakin tadi Mbak? Saya hobi masak. Oh bisa masak? Oh, masak apa aja Mbak? Macam-macam. Apa Mbak Ita? Tengkleng bisa nggak? Kenapa? Tengkleng saya nggak terlalu suka. Jadi kalau saya terus terang masak tapi yang simple-simple. Contohnya? Contoh kayak sop buntut. Oh sop buntut bisa? Bisa. Oke, terus? Ya terus kemudian buat ikan goreng gitu, tapi ikannya digoreng terus nanti ada teman-temannya, ada udang,
udangnya direbus, kemudian ada sambal tomat. Oh, Andi masak juga ya? Iya, kapan-kapan Mas. Saya kira kalau Mbak Ita itu yang dulu remaja dikenal tomboy itu nggak suka masak. Saya seneng Mas, cuman sekarang masaknya setahun sekali kali. Baik pemirsa, obrolan santai ngopi surup Tribun Jateng bersama Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang yang sebenarnya bernama lengkap Ibu Evea Rita Gunaryanti Rahayu, Iya. yang saat ini sedang menempuh studi S3, sebentar lagi dimulai. Luar biasa, di sela kesibukan beliau juga masih bisa masak, kemudian juga tanam bunga, bahkan memberi training, mengajari orang-orang untuk, ya itulah kesibukan Mbak Ita yang sehari-hari, yang juga mendampingi Mas Hendi, Wali Kota Semarang. Dan barangkali ini termasuk satu-satunya di Indonesia pasangan wali kota dan wakil wali kota melanjutkan periode kedua dengan pasangan yang sama, Saling setia. Pak. saling setia dan didukung oleh hampir semua partai. Dan juga sukses. Terima kasih semua kepada pemirsa, terima kasih kepada warga Kota Semarang yang telah memberikan hak pilihnya datang ke TPS, dan juga sukses selalu menjadikan Kota Semarang semakin hebat. Terima kasih, sukses selalu. Kita saksikan di media sosial Tribun Jateng dan di koran cetak edisi berikutnya. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tribuners, matur nuwun atas kebersamaan pagi ini atau siang ini, yang tentu yang pertama saya ucapkan matur nuwun atas semua kelancaran proses Pilwakot 2020, baik mulai dari pendaftaran, penetapan, kampanye, masa tenang sampai pencoblosan, yang tentu juga nanti menunggu penetapan dari KPU. Tapi ini sangat luar biasa bagaimana warga Semarang ini tidak takut untuk datang ke TPS, karena kemarin partisipasi pemilih ini melebihi dari Pilwakot 2015. Ini tentu adalah support panjenengan untuk bagaimana pasangan Hendi Ita ini untuk gaspol di periode yang akan datang. Pada saat periode ini kami pemanasan dulu, kemudian periode kedua adalah bagaimana gaspol remblong untuk menjadikan Kota Semarang ini semakin hebat. Tentu kami butuh panjenengan selalu untuk bagaimana bersama-sama di tahun 2020 sampai 2024. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.